Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ada podcast ya. Ya sedikit mungkin semacam berbagi ilmu atau berbagi pengalaman gitu dari narasumber yang kali ini dari Mbak Siti Sholihatun Zakiyah. Mbak Siti Sholihatun Zakiyah, selamat datang di podcast pada sore hari ini ya. Kalau yang nonton mau terserah sore, siang, malam ya itu hak Anda, karena Anda itu yang nonton gitu ya. Pada kali ini, pertemuan kali ini ya Mbak Siti sendiri, bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ini saya memanggilnya Mbak Siti apa? Mbak Sholihat. Oh Mbak Sholihatun. Ternyata lebih seringnya gini ya Mbak. Dipanggilnya Mbak Siti. Oh Siti Sholihatun. Dipanggilnya Sholihatun. Nah Mbak, tidak usah yang berat-berat dulu. Sekarang kegiatannya apa sih? Untuk saat ini kegiatannya mengajar sih Mas. Mengajar ya? Ya, mengajar di SD. SD mana itu? Di SD itu Insan Kamil Suruh. Oh, Insan Kamil Suruh. Insan Kamil Suruh itu daerah mana ya? Daerah Solo Mas, arah Karanggede kamu. Oh, arah Karanggede. SDIT Insan Kamil. SD itu ada SD saja apa ada SMA? Ada untuk saat ini baru SD aja Mas. Baru SD aja. PAUD ada? PAUD nggak ada. Oh, PAUD nggak ada. Ya semoga. Biasanya kan merintisnya kan awalnya dari SD. Kayak sekolah saya dulu kan juga dari SD. SD berkembang, kemudian ada PAUD, habis PAUD kemudian ada SMP IT gitu. Ya mungkin IT-nya itu kan ikut ini ya, ikut jaringan sekolah Islam terpadu. Ikut JSIT itu ya, berarti ya sama gitu. Kurang lebih sama. Nah kalau di sana itu apa program-programnya itu apa biasanya? Program unggulan ya? Kalau di sekolah kami program unggulannya saat ini program tahfidz. Program tahfidz. Tahfidz dimulakan di sana. Tahfidz terus Al-Quran. Iya, Al-Quran. Kemudian targetnya sih 5 juz kalau di sana. Oh, targetnya 5 juz. Apa juz 5 juz. Banyak juga ya untuk anak-anak SD umur berapa? Umur 7 ya. Masuk SD umur 7. Hafalan mulai juz 30, 29, 28, 1, 2 ya. Gitu ya. Hampir sama ya kayak. Iya, sekolah saya juga sama, targetnya itu sekitar 6 juz. Oh, 6 juz. Iya, 6 juz. Jadi setiap naik kelas 1 juz. Dan kalau metodenya itu mengajinya, kalau tempat saya pakai qiraat. Oh sama qiraat. Mungkin gurunya ya juga sama, udah beberapa yang kenal ya. Kayak itu kayaknya ada itu Ustadz siapa ya? Yang guru qiraat itu Pak Agus apa sih? Ustadz Alif. Nah saya kurang kenal tuh Ustadz Alif itu. Itu loh yang dulu juga dari SDIT saya. Pak siapa? Pak Agus. Agus yang Pak Agus ada, cuman kebetulan nggak ngajar. Oh nggak ngajar. Cuma sebagai pegawai di sekolah. Oh sebagai pegawai. Kalau istrinya itu? Istrinya tuh Ais. Oh iya, beliau ngajar qiraat juga. Ngajar qiraat, kemudian sama Ustadz Umar katanya juga. Iya, Ustadz Umar. Nah, itu dia apa beliau di? Beliau juga di tahfidz. Oh juga di tahfidz. Mungkin bagian mungkin ya. Iya. Bagian mungkin terus. Lebih paham sih. Soalnya juga pernah jadi muridnya, jadi ini apa? Ya tetap murid sih. Kemarin pertemuan di SMP IT Nidal Hikmah itu kan juga sama lah, sama jadi murid.
kebetulan saja sekarang beda gitu. Bedanya itu dulu kan masih di SMP Nurus, sekarang enggak itu. Ya Mbak Siti sendiri kan juga tahu di SD IT dan yang lainnya itu kan ada pemimpin-pemimpin. Tentunya pimpinan itu tidak hanya dari SD aja, kayak kepala sekolah, kemudian waka dan lain-lain. Sana kan juga kalau seperti kita kan ada yayasan, kalau seperti swasta itu yayasannya gimana Mas? Perannya sebagai yayasan? Kalau di sana peran yayasan itu kan tentunya membawahi pihak sekolah ya Mas. Sekolah untuk selebihnya seperti apa itu kan ada pengurusnya tersendiri kayak gitu. Yeah. Jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh kayak gitu di pihak yayasan sendiri. Iya sih, ya kurang lebih sama. Jadi kayak pusatnya gitu, yayasan ini pusatnya. Kalau kadang kan SD, SMP atau apa yang di bawah itu kan biasanya mau mengajukan apa harus ke yayasan dulu, mau usul program apa ke yayasan dulu. Ya nanti kadang ya ada yang di ACC, ada yang ditolak ya gitu. Kemudian kalau di lingkup SD, kalau seperti kepala sekolah SDT itu biasanya gimana sih Pak? Kepemimpinannya sendiri di SD itu. Berbicara tentang pemimpin ya Mas. Kalau pemimpin itu kan seseorang yang mau memimpin dan bisa memimpin juga kayak gitu. Yeah. Kalau kepemimpinan itu kan yang mencakup lingkungan di lingkungan pendidikan itu kan, seperti bagaimana memberikan pengarahan, seorang kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru-gurunya, staf misalkan, kemudian juga memberikan motivasi, memberikan bimbingan untuk mencapai visi misinya, mencapai tujuan dalam kependidikan di sekolah itu. Peran ya, berarti perannya ketika di sekolah itu. Kalau tempat saya kurang lebih sama seperti itu, perannya juga ya supaya gimana program sekolah itu berjalan sesuai dengan visi misinya tadi, kemudian juga sebagai jembatan itu ya antara SD atau SMP itu dengan yayasan kayak gitu. Jadi kalau usul-usul apa atau baru ada program apa, biasanya kan sampainya nanti kan ke waka dulu. Itu kan beliau-beliau ini kan juga tentunya punya ide, punya pokok gagasan, kemudian juga mengambil dari aspirasi dari teman-teman gitu loh, dari guru yang lain. Ya setidaknya gitulah perannya itu. Peran utamanya ya itu tadi, mengatur tadi, mengkoordinir jalannya program-program. Nah kalau saya sendiri itu untuk peran itu juga diperlukan etika ya. Etika memimpin itu kan juga sangat diperlukan, apalagi keterampilan atau emang latar belakangnya itu dia punya integritas gitu sebagai pemimpin. Kan kadang kan dipandang patut ya jadi. Tapi kan kadang juga nggak tahu juga orang itu pantas apa enggak jadi pemimpin. Tapi kan orang lain kan kadang punya pandangan sendiri. Makanya nanti ada musyawarah. Kalau di tempat saya itu kan ditunjuk ya, tunjuk dari yayasan siapa yang akan jadi kepala sekolah. Kembali lagi ya ke tadi ya, kayak tadi kan peran kepala sekolah itu kan sebagai pemimpin gitu. Kemudian kalau menyangkut dengan etika sebagai pemimpin kan yang saya ketahui ada yang pertama itu jujur. Ya jelas saja
jujur, kemudian memiliki keterbukaan dengan yang lain. Kalau hanya pemimpin itu cuma bohong, namanya orang bohong lama-lama juga akan ketahuan kalau tidak pintar gitu. Walaupun sepintar-pintarnya menyembunyikan kebohongan, pasti juga akan ketahuan juga gitu. Nggak mungkin kok orang sehebat apapun kemudian memimpin menyembunyikan sesuatu, pasti juga bakal ketahuan gitu. Jujur, kemudian disiplin, apakah juga ketika menyuruh orang lain untuk disiplin, tepat waktu dan lain-lain, apakah dia juga menyontohkan? Kan tidak hanya menyuruh saja, tapi menyontohkan. Kemudian ada jujur, disiplin. Kalau sama pegawai yang lain berinteraksi, interaksi komunikasi yang baik itu kan juga diperlukan. Kemudian tidak merendahkan juga sama pegawai yang lain. Kadang kan ada pemimpin yang mungkin arogan, jadi ngomong kalau sama bawahannya mungkin senangnya jelek-jelekin atau banding-bandingin dengan yang lain gitu, atau mempermalukan di depan teman yang lain. Itu kan etika yang kurang baik gitu ya. Seharusnya sebagai pemimpin mengarahkan, kemudian menasehati kalau masih salah gitu. Kurang lebihnya kan kayak gitu. Menurut Mbak Siti gimana kalau ketika pemimpin itu mungkin dipandang tidak baik, itu kan banyak ya. Nah itu menurut Mbak Siti salah satu ciri pemimpin yang nggak baik itu gimana? Yang pasti seorang pemimpin itu kan harus bisa mengayomi ya Mas, mengayomi. Kalau di tingkat kependidikan kan bisa mengayomi guru-gurunya, mengayomi dan membimbing siswa seperti itu. Tapi kalau misalkan guru kok nggak bisa mengayomi, hanya sekedar memerintah ini itu kan juga kurang baik juga. Menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi seorang pemimpin itu juga apa sih sebenarnya peran dalam pendidikan, peran kepemimpinan kayak gitu kan. Yang pasti kepala sekolah itu kan harus bisa memberikan motivasi, memberikan bimbingan kayak gitu. Jadi menjadi agen perubahan lah di lingkungan pendidikan itu. Oh iya, saya itu pernah dikasih pesan sama kakak saya. Ya enggak, ini bukan pamer, bukan apa. Ya ini sebagai contoh pembelajaran aja. Dulu itu ya kakak saya kan ya pernah gitu jadi kepala sekolah. Ya mungkin emang dari awal dia itu punya ambisi besar untuk jadi pemimpin atau gimana ya. Nah kakak saya ini dulu kan awalnya juga ikut merintis itu ya, merintis dari nol itu, walaupun awalnya bukan dia yang menjadi kepala sekolah, tapi selang beberapa tahun kan setiap 4 tahun sekali kan ganti kepemimpinan. Kemudian ya ada masanya masku. Jadi enggak ini sih ya, enggak semua itu baik, enggak. Ya mungkin kalau dari cerita guru-guru yang lain adalah sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya mungkin kalau orang lain kan mau cerita ke saya sisi negatifnya kan enggak mungkin. Tapi saya itu Mas Kuwi ya punya cerita sendiri. Jadi dulu ya diceritain itulah sama mungkin guru yang punya saklek itu ya harus inilah, harus itu. Dikasih tahu dengan logika mungkin baiknya begini, jangan gitu, tetap ngeyel. Itu kan pernah itu nyik dan disidang.
di ruang kepala sekolah itu. Jadi di sidang itu sampai dimarahin, akhirnya sampai nangis gurunya itu. Nah, itu pesannya itu ya kalau bisa besok kalau jadi pimpinan itu ya jangan sampai menyakiti guru-guru yang lain gitu. Jadi ya kasihan gitu. Ya kalau mungkin emang kurang pantas pendapatnya atau gimana ya opo sak gayal-gayal guru ya jangan sampai dibikin sakit hati. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin peran-perannya juga sebagai kepala sekolah yaitu tadi mengkoordinir seluruh lingkungan sekolah tadi. Mungkin ya itu terkait dengan etika, kemudian peran, kemudian ya hal-hal yang ada di sekolah gitu. Mungkin kebijakan yang kurang gitu dari pemimpin, yaitu termasuk inilah saya anggap ya enek drama ini lah, biasa lah enek drama mungkin dalam pendidikan sindir sana sindir sini atau gimana ya. Kalau pemimpin yang baik ya mungkin ya sesuai dengan apa yang ada di nilai-nilai sebagai pemimpin tadi, perannya sebagai pemimpin gimana, kemudian etikanya sebagai pemimpin gimana, itu yang diperlukan. Ya, dari Mbak Siti ada pesan-pesan atau apa mengenai pembahasan ini? Tadi ada satu lagi Mas yang belum disampaikan terkait fungsi dari pendidikan itu sendiri. Oh, fungsi. Ya, kalau menurut saya fungsi dari pendidikan itu ada 5 poin. 5 poin yang dicari. Ya, yang pertama, fungsi dari pemimpin dalam pendidikan itu yang pertama berperan sebagai visioner. Yang berfungsi menetapkan visi misi pendidikan, di mana pemimpin itu harus bisa gas deh. Oke. Poin pertama. Baik, tadi kan berkaitan dengan peran dan fungsi pemimpin pendidikan ya Mas. Iya. Kalau peran seorang pendidikan itu kan pemimpin ya Mas. Pemimpin itu kan memiliki peran yang sangat penting, memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya di lingkungan pendidikan. Selain itu juga ada fungsi dari pemimpin pendidikan. Yang pertama dia berperan sebagai visioner, yang berfungsi untuk menetapkan visi misi pendidikan atau tujuan pendidikannya itu mau diarahkan kemana, seperti itu. Harus bisa merencanakan terkait tujuan dari pendidikan itu seperti apa. Itu peran yang pertama, visioner, bisa berpikir di masa depan. Kemudian yang kedua ada berperan sebagai manajer yang berfungsi untuk mengelola sumber daya manusia dan mampu untuk mengambil keputusan dengan baik. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau di lingkungan pendidikan itu kan pasti sebuah perencanaan, sebuah permasalahan itu kan pastinya diselesaikan dengan bersama-sama. Maka di dalam rapat pun juga keputusan itu mutlak, biasanya bukan mutlak ya, maksudnya biasanya kan terfokus kepada seorang pemimpin, bagaimana kepala sekolah itu mampu untuk memberikan keputusan dengan bijak, dengan baik. Nah, yang ketiga ada berperan sebagai inovator yang berfungsi untuk pengenalan, mendorong inovasi, mengenalkan teknologi. Karena kan di zaman sekarang teknologi kan semakin maju ya, maka seorang pemimpin itu kan juga harus mampu untuk mengajarkan bagaimana terkait teknologi yang disampaikan kepada guru, pembimbingan kepada siswa. Kemudian yang keempat, berperan sebagai motivator dan pembimbingan yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi guru dan siswa serta membimbing dan mendukung pengembangan siswa. Guru kan terkadang juga ada masa-masa jenuhnya ya saat belajar gitu. Dan bagaimana seorang pemimpin itu juga mampu untuk memberikan motivasi pada guru, memberikan motivasi kepada anak-anak yang mungkin malas belajar lah istilahnya, kemudian memberikan bimbingan misalkan siswa-siswi itu belum bisa dalam lingkungan pendidikan. Yang kelima ada berperan sebagai agen perubahan yang berfungsi untuk menerapkan perubahan, misalnya kurikulum
kurikulum dan kebijakan yang ada di lingkungan pendidikan. Itu sih misi Oh ya, 5 tadi jadi orang yang visioner, dia manajer, ketiga inovator, kemudian motivator dan sebagai agen. agen perubahan. Ternyata luar biasa ya menjadi pemimpin, tidak mudah itu. Kayak saya itu kalau di orang bilang, ini calon iki Calon kepala sekolah nah kayak gitu loh. Saya itu kadang oh iya jadi ketua panitia wae apa mutong apa meh jadi kepala sekolah gitu. Kadang juga berpikir kayak gitu. Jadi mengukur potensi itu kadang orang ya kita ada ya kayak gitu loh. Jadi ya mungkin pandangan orang itu mampu, tapi kadang kita sendiri kurang percaya diri. Iya. Karena ya itu tadi Tanggung jawabnya juga. tanggung jawab besar, kemudian juga persiapan harus matang, mental juga. Kalau nggak kuat mental ya mental gitu. Iya. Jadi ya begitu ya podcast atau ngobrol-ngobrol santai ini pada sore hari ini dari Mbak Siti. Mohon maaf apabila saya dan Mbak Siti ini terlalu banyak kekurangan, kemudian mungkin kurang tutur kata, kurang kata yang lain, ya mohon maaf gitu. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.